Keluarga besar di PC Peradi, seekas karesi minan Pekalongan. Dengan halal bihalal kita jalin silaturahmi dan mempererat paseduluran. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu Peradi. Jayalah Peradi. Hiduplah advokat Indonesia. Keluarga besar DPC Peradi, sekas karesi dengan Pekalongan. Keluarga besar DPC Peradi, sekas karesi dengan Pekalongan. Ini meluangkan waktu tidak bisa mengikuti acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh DPC Peradi X Kabupaten Pekalongan. Juga yang tidak bisa saya sebut satu persatu kepada seluruh rekan-rekan ketua DPC X Kabupaten Pekalongan dari wilayah Brebes hingga sampai dengan Banten. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mewakili sekali lagi jajaran seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada hadirin yang telah meluangkan waktu hingga pada siang hari ini bisa menghadiri acara kegiatan ini dengan cara seksama. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Dewan Penasehat DPC Peradi, Bapak Edi Praptomo SHMH, mohon tepuk tangannya. Yang kami hormati Ketua DPC Peradi Tegal, Ketua DPC Peradi Pekalongan, Ketua DPC Peradi Brebes, Ketua DPC Peradi Batang, Ketua DPC Peradi Pemalang, Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara halal bihalal keluarga besar DPC Peradi se-X Karesidenan Pekalongan. Dengan halal bihalal kita jalin silaturahmi, mempererat persaudaraan dengan bersama-sama membaca basmalah. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia,
Indonesia maju tak gentar, junjung tinggi keberlakan, bela yang benar, berjuang untuk bela hak warga negara. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi, menghibur dan rakyat Indonesia. Tak pernah lelah dalam berjuang, selalu menghitung keadilan ditegakkan. Dengan semangat angkat tanganmu, dalam satu tekad, satu tujuan, jaga integritas, jalankan tugas. Selanjutnya kita akan bersama-sama menundukkan kepala untuk mendengarkan kalam ilahi kepada Bapak Ustaz Haji Dr. Andes Hermanto Sumarmo. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan Allah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia juga menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya untuk kepadanya, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepadanya. Terima kasih atas dibacakannya kalam ilahi oleh Bapak Ustaz Haji Dr. Andes Hermanto Sumarmo. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Halal Bihalal. Kepada yang terhormat Bapak Harjono SPD SHMM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Dewan Penasehat DPC Pradi Tegal. Panjenenganipun Bapak Dr. Edi Praptono SHMH yang alhamdulillah senantiasa awet muda ya Pak nggih. Alhamdulillah. Juga para rekan-rekan Ketua DPC se-ex Karesidenan Pekalongan yang alhamdulillah tahun 2006 ini merupakan kebahagiaan bagi kita semua karena laka-laka ya halal bihalal umumnya kan DPC Tegal, DPC Pemalang, DPC Brebes ini alhamdulillah melebune laka-laka nggih ya dokter. Nggih, yang Batang berarti sekalian emen kenal maksudnya. Bapak Eko Yustianto SH. Oh masih OTW ya, pantesan belum jawab lagi. Kemudian yang kami hormati DPC Pradi Pekalongan Mas Arif. Ya saya manggil Mas, anggar manggil Mas lebih menyedulur Mas. Itu ya, lebih menyedulur ya. Tapi ya, panjenenganipun Mas Arif NS singkatan ya SHMH. Juga yang kami hormati Ketua DPC Pradi Pemalang Mas Anggoro Adi Atmojo SH atau yang mewakili Pak Sekjen nggih. Sinten Pak Sekretaris? Miss Bahur Munir, alhamdulillah. Calon ketua. Juga Ketua DPC Pradi Tegal. Ya, Mas Suskocok ya. Ini Pak Dokter tetangga saya ini, tetangga saya. Jadi dia mau pergi kemana-kemana, saya pasti tahu. Dan juga yang kami hormati Pradi DPC Pradi Brebes Mas Torihin SHMH ya, alhamdulillah ya. Ya, sing jelas wajah-wajah Ketua DPC se-ex Karesidenan, wonge menyedulur, nyong telepon langsung guyub rukun ora karuan. Malah pada nawani, bukan yang Pekalongan mampir, bukan yang Brebes mampir. Alhamdulillah, Allahumma amin. Juga rekan-rekan sekretaris, bendahara dan seluruh anggota DPC Pradi se-ex Karesidenan Pekalongan, baik dari Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes. Juga tidak kalah penting ya dari sound system ya. Hebat apapun acara sound system. Alhamdulillah di tahun 2026 ini kita advokat wajahnya adalah wajah yang berseri-seri. Allahumma amin. Angger berseri-seri tanggane wong orang yang masalah, wong duwe teh akeh. Allahumma amin. Sing orang jawab amin bonggan, duitnya kurang. Kita akan mengingatkan pada prinsipnya kita semua itu sudah pintar semua. Kan kanda dalil wis hafal pada kowe wong kudu ana sing emutna ya, kudu ana sing emutna. Terus angger emutna bombongan ya, emutna bombongan prinsipnya insyaallah nggak urip bombongan, insyaallah selalu sehat, rezekine udah, duitnya ya melimpah. Allahumma amin. Yang pertama saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih. Kegiatan ini halal bihalal DPC Pradi se-ex Karesidenan Pekalongan alhamdulillah ini merupakan awal. Sing jenenge awal ya, kowe ya mesti akeh kekurangane. Ngampurang nggih Pak nggih, Bu. Masih akeh kekurangane. Nyong ya sampai runten, jadi ditunjuk bisa jalan apa orang bisa jalan maksudnya acarane maksudnya. Alhamdulillah dekat berkat dukungan senior kita, host kita ya, mantan Pradi Pekalongan nggih.
panjenipun Mas Sokeh ya, beliau yang support alhamdulillah dari kemarin nyong sampai luntal, tapi begitu beliaunya teka alhamdulillah melu bunga ya. Seorang rame-rame neng acara angger musiknya ngimbangi itu mending anak kekurangannya ketutup gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada DPC Batang, Pemalang, Pekalongan, Brebes dan Tegal yang telah berpartisipasi. Disampaikan terima kasih atas sambutannya. Bapak dan Ibu, tamu undangan yang berbahagia, sambutan kedua akan disampaikan oleh perwakilan DPC Peradi se-Ekskarasi Debat Pekalongan kepada Bapak Suskoco SHMH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua DPC atau pimpinan DPC se-Ekskarasi Pekalongan dari mulai Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Tegal. Yang saya banggakan Mas Arif ini pengkristalisasi DPC Ekskarasi dan Pekalongan. Yang saya hormati Pak Maisun ini Ketua DPC Tegal aslinya ini. Beliau Ketua DPC Tegal sebelum dikristalisasi oleh Bapak Arif menjadi Ketua DPC Ekskarasi dan Pekalongan. Sekarang kembali kami DPC Tegal dipercaya untuk menyelenggarakan halal bihalal ini. Yang saya banggakan Pak Haji Dr. Edi Pratomo, SHMH kandidat profesor ini. Yang saya banggakan di sini saya ini Bapak Sokeh. Beliau takkan tingginya dari kemarin. Ayahnya sih nom-nom nang Tegal kalah. Yang Tegal anggota panitia berasa dong. Serap Pak. Alhamdulillah seperti tadi disampaikan Pak Sokeh. Pak Harjono ini energik. Tadi disampaikan di depan, gelarnya aja masih SPD. Tadi belum baca sari tilawah DRS. Kalau DRS sudah pensiun, kalau SPD mestinya belum. Tapi beliau sudah pensiun, tapi kan tetap SPD. Sarjana kekinian, eranya kita. Kalau tadi Dr. Andes Herman Sumarmo, alumnus dari Universitas Pajajaran. Cuma kalau sekarang sudah ada Ustadz Barini dulu, ini bilang mungkin kalau saya belum masalah, ini alumnus dari Pondok Pesantren Ulum. Jadi di sini itu ada pengacara juga yang dari Pekalongan, Mas. Ya, siapa itu ya? Ini dari Pekalongan, putranya Pak mantan ketua PA dari Tegal itu dulu dari Pekalongan juga. Apa datang Mas Ustaz? Saya dari tadi sengaja nggak nyapa, biar dia nggak kaget. Kalau disapa nanti setiap kita tidak kenal, karena saya sudah kenal lama. Ini putranya Pak Yai Mustahi. Semoga nanti bisa memberikan tausiah yang lebih milenial lah. Karena kalau kita mungkin ada kayak Pak senior-senior sebelumnya mudah-mudahan bisa kasih tahu. Dari kemarin itu saya sengaja sampai saya nyari bendera yang plakat yang harus di Pekalongan Tegal nggak ada. Adanya titik mau terpasang Tegal nanti Pekalongan nanti iri. Pak, saya lupa memberikan instruksi ke DPC, ketua panitia. Nanti DPC seluruh ekspresi dari Pekalongan bawa patakan masing-masing. Mohon maaf saya lupa. Jadi saya juga merasa bahwa siang hari ini DPC Peradi Tegal hadir, baik pengurus DPC maupun ketua DPP-nya hadir, seluruh pengurusnya. Yang di FC mungkin karena sebagian pengurusnya tidak hadir. Semua anggota DPC Peradi Tegal, DPC Peradi Pemalang, DPC Peradi Pekalongan, Batang, dan Brebes yang saya hormati, saya terima kasih atas support. Ini kalau kita tidak bekerja sama, kursi masih kosong semua. Tapi alhamdulillah dengan semangat bersama DPC Peradi Brebes ini yang baru terpilih, jumlah anggarannya luwih akeh. Sumbangannya pasti luwih akeh nanti Bar, nggak usah khawatir. Doanya DPC Peradi Pemalang, Brebes, doa kata Pak Harjono itu dorongan amplop.
ya semua pun tadi tawa duit, kalau tawa duit nggak mungkin, pasti harus diminta. Nanti Pemalang saya doakan untuk musjab ke depan bisa berjalan lancar, sukses. Nah ini agenda musjab untuk DPC Pradi Pemalang. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama acara inti pada siang hari ini, yaitu hikmah halal bihalal keluarga besar DPC Pradi se-eks Karasidenan Pekalongan. Yang terhormat dan yang kami hormati kepada Bapak Ustaz Muhammad Fakhrul Bari Nuai SPD, disilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin, ala kulli waqtin, ala kulli barakatin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wal ali wa sahbihi ajma'in haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramin ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para asyatid, para asatidah, wabil khusus seluruh pengurus DPC Pradi se-eks Karasidenan Pekalongan yang mana wonten hari ini dirawuhi kali senior kula nggih, senior aduh men nggih, Pak Suskoco sing biasa mbulini santri-santri nom menawi halal bihalal. Ugi kepada ketua-ketua DPC yang lainnya, wonten Pak Arif, Pak Torihin, Pak Eko Yustianto, Pak Anggoro Adiatmojo, dan yang diwakilkan Mas Misbahul Munir, Misbah Munir maningnya lampu berarti padang nemen. Juga yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, yang semoga Allah melimpahkan keberkahannya pada kita hari ini. Erenya sih paling nom dewek. Bilane siluin nomani alhamdulillah lah ana bolane. Pada siang hari ini alhamdulillah insyaallah kalau mau dangu-dangu karena tadi sudah ditanyakan kira-kira kapan perang menit ya. Ora suwe-suwe kalem bae. Karena nopo perkumpulan silaturahim ini adalah momentum yang sangat langka. Yang belum tentu ketika diadakan di tahun lalu bisa terwujud atau di tahun depan moga-moga bisa terwujud. Maka kemudian pada siang hari ini kita senantiasa untuk menghaturkan rasa syukur kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan kita semua sehingga berkumpul pada hari ini. Lah tentang hikmah halal bihalal, maka punten ingkang kathah nggih, apabila nanti apa yang akan saya sampaikan dirasa kurang tepat, kurang enak jenengan pandengarkan, apalagi umpamanya ternyata oleh bahasane Tegalan kabeh, saking dulur-dulur saking Pekalongan, Batang, mirengakene ki bocah ngomong apa sih, bocah cilik meleketek nemen niku kula nyuwun pangapunten ingkang kathah niku. Tidak jauh-jauh dari pembahasan halal bihalal adalah perjuangan penuh kita selama 1 bulan penuh digembleng pada bulan suci Ramadan. Maka kemudian banyak ulama-ulama mufassir, bahkan ulama-ulama ahli qaul yang menyampaikan 1 bulan penuh itu kita dilatih untuk menghadapi 11 bulan yang lain. Dengan tujuan apa? Tidak lain tidak bukan ayat puasa ditutup dengan la'allakum tattaqun. Lah ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dhur. Itu yang pertama. Yakni apabila puasa kita lulus, kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pribadi yang kerap gemar memberi fis sarai wad dhur, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu teng mriki nggih tak deleng-deleng jiwane ahli sedekah kabeh nggih monggo. Amin Allahumma amin. Tak sawang-sawang ya ayonge wajah-wajah jiwa pemaaf nggih Bu nggih. Iya jaluki sumbangan maaf. Ana wong amin maaf. Gua Agustusan mboten lah ya.
ahli sedekah kabeh. Kenapa kemudian ciri ini menjadi pertama bagi orang-orang yang bertakwa? Karena nopo Gusti Allah dawuh lewat Kanjeng Nabi, al-bakhilu aduwwullah wa aduwwur rasul wa aduwwun nas jami'an. Bahwa wong pelit itu benar-benar tidak disukai oleh Tuhan kita, tidak disukai oleh Rasulullah, bahkan tidak disukai oleh seluruh manusia. Ini pangapunten ingkang kathah nggih bapak-bapak nggih. Aja nanti ketemu bukan anak anggota DPC Pradi se-ekskari sing dolen Pekalongan nggih. Sing esuk-esuk tukaran karo wong mis. Dijaluki wong wis Pak Haji nyuwun Pak Haji lah receh. Jajan wis jajan Pak Haji lah sega. Lah jajan sega wis sega Pak Haji lah sega. Akhirnya wong wis ngamuk ndek karo Pak Haji menene. Apa? Ngewis baru yuk. Kami jaluki lah habis. Pak ora umum. Tapi dasare wong mis nggih wong namane apes niku mboten wonten teng kalender. Kadang nggih wonten wong mis niku ngemis nang jero bis. Sing kursi ngarep nganti kursi mburi. Lah sing pecucu. Nganti ngomong karo kondektur iki edan. Sebis bisa beli kabeh lah kasih ngei. Kondektur malah ngomong sampai nemani ya salah. Si bisa nyong si salah. Lah wis sebis pengemis kabeh. Kowe pindah di Jakarta kan balik mari rumah. Iku apes. Arep bisa karo nangis. Arep bisa karo Nanya lupa ngapurane ya Mas ya. Yang sering bosok-bosok sambil Nanya lupa ngapurane. Keserinya apa ya. Sering berkata-kata Nanya lupa ngapurane. Niku kali sumpah. Tapi sebelum bapak-bapak ngomong kayak itu, ibu-ibu ngelakoni kayak gitu langsung nih, monggo saran-saran doa nih. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yufi masjidah kama yanbaghi li wajhika wa anti wa karimaka sultani. Ya Fattahu ya Halim ya Azizu ya Razzaq ya Rahmanu ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Antal ahad alladzi samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah acara Hikmah Halal Bihalal Keluarga Besar DPC Pradi se-ekskarasi Dedan Pekalongan. Acara selanjutnya akan dipandu untuk sesi diskus dan tanya jawab. Tapi sebelumnya kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdah. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk berpantun hari ini untuk menyambut host kita pada kesempatan siang hari ini. Kiranya diperkenankan. Terima kasih. Pak Soke datang untuk bertemu Pak Edi. Pak Soke ke Tegal bersama dengan istri. Betul Pak? Satu atau dua Pak Soke? Jayalah DPC Pradi. DPC Pradi tetap punya chemistry. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pradi, Pradi, Pradi. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita sambut host kita hari ini, Bapak Sohe. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan saya meneruskan tadi event berikutnya. Tapi kurang bijaksana bila tamu-tamu kita masih kadang duduk tetap tenang. Kami memohon dipersilakan untuk menikmati sajian hidangan yang telah kami sediakan. Monggo. Welcome. Rekan-rekan kami dari Batang ini ya. Kurang lebih ada 8 ekor tadi ya. Ditunggu-tunggu untuk luar biasa. Oke, Mas player, silakan kembali ke alamnya. Kerjasamanya, wabil khusus Bapak Sugeng SH yang telah
memberikan suatu atensi yang luar biasa di kegiatan ini. Oke. Baik, Mbak Ati, kami persilakan. Kamu katanya mau nyanyi, ayo. Oke, mungkin juga yang lain yang persilakan. Pak Amar sudah siap? Pak Adi mewakili dari brother atau siapa? Ayo sini. Wong kipas gini kok. Itu enak itu. Jadi kalau bisa saya sarankan sekali lagi, khususnya bagi teman-teman kita advokat, pengacara yang masih S1, SIDA tidak lanjuti. Yang kedua, yaitu kaitannya dengan yang sudah S2, yang perlu ditingkatkan, ya. Ditingkatkan S3 supaya punya selektif yang paling baik untuk ilmunya. Jadi dalam hal ini saya sebagai pengajar juga, ya sebagai pengajar juga memberikan saran cuma itu saja. Cuman dan hal ini sangat penting sekali dan untuk menekankan pada seluruh semuanya. Saya rasa itu aja lah cuman kilasan saya, cuman titipan saya saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dari sekelumit sambutan yang dari Dewan Kehormatan di Tegal Raya. Dan berikutnya kami persilakan dari masing-masing DBC, Ketua DBC Ekskarius Pekalongan untuk menyambut atau menyampaikan sepatah dua katanya untuk bisa kami dengar bersama. Wabil khusus pertama dari Tegal Raya, Bapak Sustoso SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas. Oke, buat teman-teman yang hadir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran. Semoga seperti harapan kita semua. Depan tahun-tahun berikutnya semoga kita menselaraskan HBH se-ekskasi dalam Pekalongan. Jadi kalau Pekalongan sudah siap, berikutnya BPJ lain harus siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan halal bihalal se-ekskasi dalam Pekalongan. Biar antara terutama di advokat muda bahasanya. Siap. Ternyata kayak Pak Harjono muda itu kenal Pak Sokeh bahagia, kenal Pak Mesun bangga. Jadi tempat muda kalau orang bahagia sama bangga. Iya. Semoga ke depan teman-teman baik yang muda yang baru bergabung menjadi teman sejawat kita di DPC Pradi sekali di Pekalongan bisa mulai syukur-syukur dengan perasaan ini ada sharing keilmuan masing-masing seperti tadi sampaikan Pak Dr. Edi Prabtono sebagai bahan kita untuk bersama-sama maju untuk berkembang di DPC se-ekskasi dan Pekalongan. Saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Padat singkat luar biasa. Baik, berikutnya kami persilakan untuk DPC dari Brebes, ya, menyambut mewakili daripada DPC Brebes. Kami persilakan. Persiapan berikutnya dari Pemalang, ya, persiapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari DPC Brebes, sangat bahagia sekali pada siang hari ini
karena bisa hadir bersama pengacara dari Pradi Ekskarsi Pekalongan yang sudah lama kita tidak pernah jumpa bersama. Hari ini kita laksanakan halal bihalal se-Ekskarsi Pekalongan. Ini sebuah langkah yang cukup membanggakan, cukup bagus, dan ini harus dipertahankan, Mas Soe. Tahunnya harus dilaksanakan. Tapi saya dengar untuk tahun berikutnya di Pekalongan, Pak Arif, semoga bisa berjalan dengan lancar dan pesertanya tambah lagi. Karena setiap hari kita itu mengelupi perkara-perkara, kasus-kasus orang lain, kita sepaneng dari teman-teman mungkin walaupun sama-sama Pradi kita saling berhadapan, dan kita saatnya di halal bihalal ini kita bertemu, saling memaafkan. Yang musuhan biarkan mereka, kita tetap Pradi, jangan bermusuhan. Dan di saat ini kita halal bihalal, saling memaafkan lahir dan batin. Ini sebuah program yang cukup bagus dan harus kita pertahankan dan dilaksanakan, dan insya Allah kesananya lebih sempurna dan lebih sempurna. Saudara dari Brebes, terima kasih. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua DPC Brebes. Berikutnya kami persilakan untuk DPC Pemalang, ya, Bapak Edi, kami persilakan. Pak Munir apa Pak Edi? Ayo kami persilakan. Sama-sama calon ya. Saya sepakat dengan teman kami yang di atas di sana itu, ya. Persiapan Anda yuk. Silakan memberikan kesan dan pesan terhadap rekan-rekan kami yang hadir di tengah-tengah ini. Oke, silakan Bapak Edi SHMKN dari wakil DPC Pemalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka, bertemu dalam acara halal bihalal keluarga besar DPC Pradi se-Ekskarsi Pekalongan. Kami mewakili Ketua DPC Pemalang mengucapkan minal aizin wal faizin. Mungkin barangkali teman rekan-rekan DPC Pemalang sama DPC lainnya ada kata-kata yang tidak masuk akal. Mohon maafnya. Dengan acara ini kami sangat bangga sekali. Walaupun kemarin kami tidak ikut aktif dalam mempersiapkan acara ini karena memang dari DPC Pemalang masih ada hajat. Nanti mungkin insya Allah tanggal 25 April mau mengadakan muscak yang kedua. Mohon doanya biar acaranya lancar. Dan juga mungkin usulan kepada teman-teman, mungkin advokat Ekskarsi Pekalongan, kalau bisa 3 bulan sekali kita bisa bertemu, mungkin nanti di Pekalongan, di Pemalang, di Tegal, biar untuk menjalin silaturahmi. Karena kita kan jarang ketemu, hanya setahun sekali. Akhirnya kayak mungkin advokat yang baru-baru kita akhirnya tidak kenal. Jangan sampai mengenalnya sama orang yang lain, karena kita tidak urus sama Bang Oto Hasibuan. Mungkin dari kami perwakilan dari DPC Pemalang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi yang telah memberikan tausiahnya cukup sederhana tapi mantap, tapi tetap atensi ya yang 2,5 ya. Sampai nanti ada kolektor datang, kalau nggak datang kalau atensi. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami persilakan DPC dari Batang, Bapak Eko untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Iya, ini juga vokalis lulusan dari kafe ini. Oke, kita simak bersama-sama
tausiahnya beliau dari DPC Kabupaten Batang. Silakan Mbak Yus. Terima kasih Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Senang sekali akhirnya setelah sekian tahun kita bisa berkumpul lagi di dalam rangka halal bihalal DPC Pradi Ekskarisidenan Pekalongan. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata dan perlakuan ketika kita berjumpa di waktu yang sebelumnya. Saya atas nama DPC Pradi Batang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul kembali setelah sekian tahun. Sebetulnya pas waktu sebelum COVID itu acara gathering kayak gini, halal bihalal kayak gini sudah ditetapkan akan diadakan di Batang Pak Soleh sebetulnya, tapi ini Tegal mengambil yang pertama setelah pasca COVID. Kita persilahkan, tapi alangkah lebih baiknya insya Allah tahun depan lah kita ke Batang ya, sebelum ke Pekalongan Pak Haji Arif. Oke, luar biasa, welcome itu. Pekalongan mundur dulu. Wah, pulang ke Pekalongan biar dia Batang ya. Tenang Yus, ada saya yang menentukan Yus. Ayo, lanjut Pak Yus. Hanya itu dari saya dan salam kompak selalu dari rekan-rekan DPC Pradi Batang yang tidak bisa hadir saat ini. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu bukti ketegasan dari beliau. Jangan khawatir kalau Anda nanti di sana di Batang tidak perlu pakai snack-snack, pakainya durian satu-satunya. Iya. Ya, sebelum berakhirnya acara ini, kami mungkin gong yang terakhir dari beliaunya Bapak Haji Arif NS untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya atas nama Ketua DPC Pradi Pekalongan Raya. Oke, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara, rekan-rekan, senior guru saya di sini hadir, Bapak Dr. Edi, senior, beliau mantan ketua DPC Pradi Ekskarisidenan Pekalongan yang pertama Pak Haji Maisun Qasim. Ya, rekan-rekan advokat di wilayah Ekskarisidenan Pekalongan bisa memahami perjuangan beliau. Jadi dulu dari awal adanya pembentukan Pradi itu sebelumnya ada 8 organisasi advokat. Ini saya sedikit cerita 5 menit ya maksudnya ya, biar teman-teman tahu bahwa beliau Pak Haji Maisun, Pak Dr. Edi, terus kemudian di sini ada Pak Haji Imawan, terus kemudian ada almarhum Bapak Ali, kemudian Haji siapa itu Pak Haji Yurofikun. Semua mereka adalah tokoh-tokoh senior advokat di wilayah Karisidenan Pekalongan yang sangat berjasa untuk pembentukan Pradi di wilayah Karisidenan Pekalongan. Kemudian setelah beliau, saya dikasih amanah yang kedua waktu itu, terus kemudian dapat mandat lagi dari DPN agar supaya dilakukan pemekaran. Akhirnya alhamdulillah yang dulunya wadah advokat di Karisidenan Pekalongan Pradi itu adalah Ekskarisidenan Pekalongan dengan nama DPC Pradi Tegal waktu itu ya, karena ada syarat bahwa keanggotaan itu minimal ada 100 anggota, karena dulu pada tahun 2000-an itu belum ada sekitar 100 per masing-masing wilayah kabupaten kota, maka kami bergabung untuk membentuk
organisasi Peradi yang pertama. Beliau Pak Haji Maisun nanti dikasih kesempatan untuk memberikan sedikit masukan saran untuk kita sebagai junior dari beliau. Terus kemudian kepada rekan-rekan sejawat, rekan-rekan advokat, tadi masukan dari dari Mas Edi, 3 bulan sekali kita ketemu. Terus kemudian Mas Yus tadi yang menunjukkan betapa merasa memilikinya, handar beninya terhadap organisasi Peradi itu apa, sehingga kita malah punya keinginan kalau bisa ada eksistensi untuk memberikan yang terbaik untuk Peradi. Dan kalau tadi ada nasihat dari Bapak Dr. Edi, ke depan itu persaingan pemberian jasa advokasi banyak OA-OA yang lain yang semakin bermunculan, tetapi nanti pada akhirnya bahwa masyarakat mencari keadilan itu akan selektif. Siapa sih advokat yang bisa dianggap bisa memberikan bantuan hukum, perlindungan hukum untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi klien kita itu. Nah, yang jadi masalah ketika dalam melaksanakan tugas profesi terus kemudian di lapangan ditemukan adanya suatu tindakan yang tidak enak misalkan, atau kriminalisasi dari APH yang lain misalkan, atau ada ancaman misalkan dari pihak lawan, dari pihak LSM misalkan, atau dari oknum-oknum tertentu. Kalau kita tidak solid di dalam wadah Peradi, organisasi Peradi, maka ini katakanlah menjadikan kita kelihatan lemah gitu. Tapi ketika ada permasalahan yang dihadapi yang sifatnya mau katakanlah justru ya yang diserang adalah advokatnya, maka di sini kita perlu untuk bersatu. Kalau tadi Pak Dr. Edi bilang tingkatkan SDM-nya, ayo kita tingkatkan dengan banyak belajar, kuliah lagi misalkan, atau belajar, diskusi, seminar dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah saya diskusi dengan teman-teman ketua DPC di wilayah provinsi Jawa Tengah, itu juga sudah mulai ada wacana bagaimana ketika kita menghadapi suatu aturan perundang-undangan. Contoh sekarang adanya KUHP baru, kan itu ya, KUH pidana baru, KUHP baru, hukum acaranya paradigmanya sudah berbeda. Kalau KUHP lama itu adalah hukum acaranya dan KUH pidananya lebih kepada sanksi untuk membuat efek jera, sanksi agar mereka jera seperti itu. Tapi sekarang tidak, paradigmanya adalah untuk korektif, kemudian untuk restoratif, rehabilitatif, kan gitu. Sehingga di sini ketika hak-hak advokat, tanggung jawab advokat, dia ketika melakukan suatu bantuan hukum, kemudian ada APH yang lain yang belum bisa mengimplementasikan dalam praktek di lapangan, apa yang harus kita lakukan? Kan gitu. Maka di sini perlu ada ruang diskusi. Sekarang kan kita ada grup forum advokat Peradi SK Sidenan Pekalongan. Ini salah satu solusi. Misalkan 1 bulan sekali kita bisa live di situ. Pakai grup WA misalkan yang jumlahnya bisa sampai 100 orang, atau mau pakai Zoom meeting misalkan, di situ juga sampai bisa 1000 orang. Nah, sarana IT ini kita manfaatkan bersama, paling tidak bisa menampung masukan dari teman-teman rekan-rekan ketika menjalankan tugas profesi advokat di lapangan. Ada kendala apa? Ayo kita sampaikan. Kemudian ketika ada masalah itu, solusinya bagaimana? Kalau itu dilakukan secara personal di kantor masing-masing advokat, dengan kemudian itu dilakukan bersama-sama dengan dalam satu wadah organisasi advokat, ini tentunya akan berbeda. Dan kalau yang kita hadapi misalkan kemudian ada perlawanan dari APH yang lain misalkan, atau dari kepolisian yang tidak mau melaksanakan hukum acara KUH pidana baru misalkan, hak-hak ketika dampingi kemudian memberikan pendapat hukumnya kemudian tidak ditanggapi, tidak dimasukkan di dalam berita acara. Bahkan kalau ada misalkan penyidik yang ketika dalam proses penyelidikan belum menjadi tersangka, masih penyelidikan, ada saksi yang kemudian didampingi pengacara, ditolak. Solusinya bagaimana? Padahal di dalam KUH baru itu diperbolehkan sejak dalam tahap proses penyelidikan.
Kalau kita proses sendiri, melaporkan misalkan oknum aparat itu secara personal, oh kita diince mas, oh kayak harus ada ngomong sama ini. Tetapi kalau misalkan kita sampaikannya melalui wadah organisasi, melalui institusi, ini akibatnya kedepannya itu hal yang berbeda. Kalau kita di masing-masing DPC ada kesulitan, ayo kita dalam satu karesidenan, kita bersatu, kita dalam satu wadah. Dalam satu karesidenan kesulitan, kita di tingkat provinsi ada yang namanya Korwil. Kemudian di Korwil ada kesulitan lagi, kita bisa mengadu ke DPN. Dan sekarang respon yang luar biasa dari Komisi 3 DPR RI. Sekarang kita bisa melihat nih, ketika ada proses penegakan hukum yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mereka bisa lapor di sana. DPR Komisi 3 akan menampung aspirasi itu, bahkan ada RDP, rapat dengar pendapat di situ. Nah, ini adalah suatu perubahan yang luar biasa, paradigma yang luar biasa, sehingga saya berharap kerjasama dari rekan-rekan semua. Ayo kita satukan tingkat bahwa organisasi kita Peradi di bawah pimpinan Profesor Dr. Putu Hasibuan ini adalah mempunyai wadah yang sangat bagus, orang-orangnya juga orang-orang yang katakanlah betul-betul sumber dayanya luar biasa, ada tokoh-tokoh hukum di situ yang sangat luar biasa, sehingga kami berharap mari mulai kapan kita adakan suatu pertemuan bersama, bahas untuk permasalahan kendala-kendala yang terjadi pada saat kita melaksanakan tugas advokasi di lapangan. Jadi adanya grup WA itu sangat bagus. Bahwa saudara yang masuk di dalam Peradi ini, mohon ibarat orang ngomong itu kalau beracara pakai irama-irama yang bagus, dan tidak perlu Anda takut kepada siapapun. Tadi saya garis bawahi gitu ya, tidak perlu takut kepada siapapun. Kalau petugas Anda tidak benar, lawan mereka gitu. Kesimpulannya begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin yang tausiah yang berikutnya Bapak Maisun, sahabat lama saya ini, kami berikan aplaus tangan yang luar biasa untuk Pak Maisun. Iya. Bapak Maisun Kosim, SHMH, beliau ini mantan ketua ex-Kabupaten Pekalongan Peradi, yang sering dengan saya berkelana dari Sumatera, luar Jawa sampai ke Jawa ini saya mendampingi beliau. Siap Pak Maisun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya tidak perlu panjang lebar, tidak bijaksana saya banyak bicara, tapi kan sudah semua sudah lengkap semua. Sedikit saja, ya betul saya dulu pernah berkeringat mengurus Peradi. Saya ya lelah juga, tidak seperti sekarang serba nyaman. Dulu semua modal sendiri, saya bercapek-capek sampai keliling. Alhamdulillah setelah agak capek datang Mas Ari, sehingga saya terbantu. Hanya sedikit yang kami sampaikan. Ayo kita urus Peradi ini dengan baik, terus berjalan, tuntutlah dengan cara profesional, jujur, transparan. Insya Allah Peradi akan eksis di masyarakat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, bersatulah Peradi, karena di luar banyak sekarang kayak musim bunga berguguran, tapi saya yakin kalau kita punya eksistensi, punya kemampuan dan etika moral, akan bertahan. Terima kasih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sahabat saya ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Soheh, host kita hari ini. Luar biasa Pak. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan ikrar halal bihalal yang akan disampaikan oleh DPC Peradi Kabupaten Batang. Bismillahirrahmanirrahim.
Ikrar halal bihalal bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami para advokat DPC Pradi X garis dengan Pekalongan yang terdiri dari DPC Pradi Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes dengan penuh kesadaran, kebersamaan, tanggung jawab moral profesional berikrar untuk senantiasa menjaga serta mempererat silaturahmi dan solidaritas antar advokat serta berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan halal bihalal X garis dengan Pekalongan secara berkesinambungan setiap tahun secara bergantian sesuai DPC yang ditunjuk. Dan dengan ini pula kami menegaskan bahwa untuk tahun mendatang pelaksanaan halal bihalal akan dilaksanakan oleh DPC Pradi Batang sebagai tuan rumah. Sebagai wujud nyata persatuan, kehormatan, dan marwah profesi advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan. Salam Pradi. 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 Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Luar biasa kepada DPC Batang.